Selamat pagi, perkenalkan nama saya Krisdayanti, NIM 19104168886, kelas A2 Manajemen Pagi, dosen yang mengajar Bapak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan membacakan jawaban ujian tengah semester. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Jawabannya, perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok maupun organisasi. Soal yang kedua, jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Jawabannya, pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Robin menjelaskan bahwa perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi yang meneliti dampak kelompok, perorangan, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang efektif. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. Jawabannya, yang pertama, tujuan menjelaskan dilakukan jika kita ingin mencari jawaban tentang mengapa seorang individu melakukan suatu tindakan tertentu. Yang kedua, tujuan memprediksikan fokus pada kejadian ke masa yang akan datang. Yang ketiga, tujuan kontrol adalah tujuan yang paling kontroversial adalah menggunakan pengetahuan perilaku organisasi untuk mengontrol perilaku seseorang individu. Misalnya, seorang manajer bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya saya bekerja lebih keras? Hal itu kontroversial karena mengontrol perilaku seorang individu. Soal yang keempat, terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu dimaksud, mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi. Jawabannya, yang pertama, psikologi. Psikologi adalah ilmu yang berkenaan dengan usaha untuk mengukur, menjelaskan, dan kadang-kadang mengubah perilaku manusia. Yang kedua, sosiologi. Pusat perhatian sosiologi mempelajari sistem sosial di mana para individu memainkan peranannya. Sosiologi tersebut mempelajari manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Psikologi. Ilmu psikologi sosial mempelajari perilaku antar pribadi dalam arti berusaha mencari penjelasan tentang bagaimana dan mengapa para individu berperilaku tertentu dalam kegiatan kelompoknya. Antropologi. Antropologi mempelajari masyarakat untuk mengetahui seluk-beluk manusia dan aktivitasnya. Ilmu. Para ilmuwan politik mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam suatu lingkungan politik. Soal yang kelima, mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Kenapa? Jawabannya, agar kita bisa memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian,
kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian di dalam lingkungan organisasi. Ya, karena melalui kegiatan tersebut, perusahaan mampu menciptakan keseimbangan internal perusahaan. Soal yang keenam, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Jawabannya, prinsip perumusan tujuan. Sebelum suatu organisasi atau badan atau lembaga, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat tujuan dibentuknya organisasi atau badan lembaga tersebut. Tujuan yang dibuat haruslah sangat jelas karena tujuan tersebut yang akan menentukan hal-hal yang harus diperbuat atau dilakukan oleh organisasi yang telah terbentuk tersebut. Prinsip pembagian kerja. Dalam penata laksanaan kegiatan, organisasi kita harus melakukan pembagian tugas kerja atau unit untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja organisasi. Prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan atau untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawaban. Prinsip tingkat pengawasan. Berjalannya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan harus kita tentukan untuk selalu menjalankan dan melaksanakan sistem pengawasan. Karena jika sistem pengawasan tidak ada, maka tidak mungkin sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya dengan maksimal. Maka karena itu pembuatan organisasi harus memperhatikan aspek dan kemudahan sistem pengawasan. Soal yang ketujuh, jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Jawabannya, perilaku. Fokus dari perilaku keorganisasian adalah perilaku individu dalam organisasi. Oleh karenanya harus mampu memahami perilaku berbagai individu dan organisasi. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi. Bagaimana pekerjaan dalam organisasi dirancang dan bagaimana pekerjaan diatur. Struktur organisasi berpengaruh besar terhadap perilaku individu atau orang dalam organisasi serta efektivitas organisasi. Proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi meliputi komunikasi, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan kekuasaan. Salah satu pertimbangan utama dalam merancang struktur organisasi adalah agar berbagai proses tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Soal yang ke-8, coba saudara jelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. Jawabannya, pendekatan sumber daya manusia dimaksudkan untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbang sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarah kepada peningkatan keefektifan pelaksanaan tugas. Pendekatan ini berarti
juga bahwa orang yang lebih baik akan mencapai hasil yang lebih baik pula. Sehingga pendekatan ini disebut pula dengan pendekatan suportif. Soal yang ke-9, apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu-individu dan nilai-nilai? Jawabannya, nilai atau value merupakan kata sifat yang selalu terkait dengan benda, barang, orang, atau hal-hal tertentu yang menyertai kata tersebut. Nilai adalah sebuah konsep yang abstrak yang hanya bisa dipahami jika dikaitkan dengan benda, barang, orang, atau hal-hal tertentu. Soal yang ke-10, ada 2 faktor yang membentuk perilaku individu. Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, karakteristik individu yang berpengaruh terhadap perilaku individu, kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengharapan, dan pengalaman masa lalunya. Karakteristik lingkungan atau organisasi yang berpengaruh, hierarki, tugas, wewenang, sistem reward, sistem kontrol, dan lain sebagainya. Soal yang ke-11, jelaskan hubungan antara nilai dan perilaku individu. Beri contoh dalam penjelasan Anda. Jawabannya, nilai atau value merupakan kata sifat yang selalu terkait dengan benda, barang, orang, atau hal-hal tertentu yang menyertai kata tersebut. Nilai adalah konsep yang abstrak yang hanya bisa dipahami jika dikaitkan dengan benda, barang, orang, atau hal-hal tertentu. Contohnya, benda, barang, orang, atau hal-hal tertentu. Soal yang ke-12, apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Jawabannya, keragaman adalah suatu keadaan atau kondisi perbedaan dalam berbagai bidang yang terdapat dalam lingkungan masyarakat, baik itu dari perbedaan suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, politik, sosial, budaya, dan ekonomi, dan lainnya. Soal yang ke-13, sebutkan dan jelaskan jenis keberagaman dalam organisasi. Di sini ada 2, bisa kita lihat jawabannya. Yang pertama, tingkat-tingkat keragaman. Meskipun banyak yang menyebutkan bahwa keragaman adalah hal umur, ras, dan etis, jenis kelamin, agama, dan status disabilitas, para ahli sekarang mengakui bahwa karakteristik demografi tersebut hanyalah permukaan dari gunung es. Demografis umumnya merefleksikan keragaman level permukaan, bukan pemikiran atau perasaan, serta dapat mengarahkan selektif dan asumsi pekerja dalam menilai orang lain. Yang kedua, diskriminasi. Meskipun keragaman memberikan banyak peluang bagi organisasi, manajemen keragaman yang efektif juga berarti berupaya mengeliminasi diskriminasi yang tidak adil. Mendiskriminasi berarti memperhatikan perbedaan antara hal satu dengan hal lainnya, yang sebenarnya tidak selalu buruk. Soal yang ke-14, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku organisasi. Jawabannya, meringkas materi dari bab 1 sampai bab 4, dan video record serta dikumpulkan di grup info manajemen WA Group. Sekian jawaban dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.